Shalom saudara. Saudara, apa yang ada di pikiran saudara ketika saudara membaca ayat ini, yang mungkin sebagian dari kita sudah pernah membacanya. Matius 12 ayat 33, ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Saudara, apakah saudara punya pemikiran seperti saya ketika saya membaca ayat ini? Saya berpikir bahwa sebuah pohon itu baik atau tidak baik ya tergantung dari setelah kita mencoba buahnya. Kalau buahnya enak, berarti pohonnya baik. Sebaliknya kalau buahnya itu tidak enak, maka kita katakan pohonnya tidak baik. Yang artinya bahwa kebaikan sebuah pohon itu sudah terlanjur, sudah terjadi, dan mungkin kita tidak bisa lagi uh, untuk mengubahnya. Kalau sebuah pohon sudah tidak baik, maka tidak bisa kita berbuat apa-apa. Sebaliknya, kalau sebuah pohon itu memang sudah dari sononya baik, maka dia akan tetap baik. Saudara, apakah saudara punya pemikiran seperti saya? Selama bertahun-tahun saya ketika membaca teks ini, itulah yang ada di pikiran saya. Jadi kalau menilai seseorang, ya kalau memang orangnya baik, dia akan tetap baik. Kalau orangnya memang dari sononya tidak baik, maka buahnya juga tidak akan baik. Tapi saudara, dalam renungan hari ini, saya ingin menolong saudara untuk melihat apa kira-kira yang sebenarnya maksud dari Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sebentar. Bapak surga, kami bersyukur karena diberikan kesempatan untuk kembali membaca firman-Mu, dan tolonglah kami untuk mengerti apa maksudnya, dan apa dampaknya, dan apa yang bisa kami lakukan berkaitan dengan kebenaran yang akan kami renungkan hari ini. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau saudara membaca kembali teks tadi, saudara ada satu cara yang keliru untuk memahami ayat tadi. Terjemahan ini bisa disalahartikan bila kita bisa menjadi hakimnya. Ya, jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jadi saya menjadi hakim. Oh, buahnya baik, berarti pohonnya baik. Jika sebuah pohon buahnya saya katakan tidak baik, maka tidak baik juga pohon itu. Karena kata Tuhan Yesus dari buahnya sebuah pohon itu dikenal. Tapi ini cara yang memahami yang keliru. Kita bandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian, untuk mendapat buah yang baik, pohonnya harus subur. Kalau pohonnya tidak subur, buahnya tidak baik juga. Subur tidaknya satu pohon diketahui dari buahnya. Nah, saudara, saya mengerti mengapa terjemahan ini memakai kalimat seperti ini. Karena memang di dalam bahasa aslinya ada unsur perintah, ada unsur imperatif untuk mendapatkan buah yang baik. Berarti itu sebuah prasyarat. Pohonnya itu imperatif harus subur. Kalau pohonnya tidak subur, buahnya tidak baik juga. Ya, jadi menurut saya terjemahan ini lebih mudah dimengerti. Nah, sekarang mengapa dia memakai kata subur? Saudara, karena ini adalah sebuah proses. Ini adalah sebuah sesuatu yang tidak terjadi dalam satu malam. Sebuah pohon itu baik atau tidak baik. Dan saudara, kata yang diterjemahkan tidak baik, pohon itu tidak baik atau buahnya tidak baik, itu memakai kata sapros dalam bahasa Yunani yang berarti busuk atau tidak enak. Nah, Tuhan Yesus mengaitkan buah yang tidak baik itu dengan sumber, yaitu pohon. Dia tidak sedang berbicara buah yang tadinya baik dari pohon yang baik, yang kemudian rusak, mungkin karena terlalu lama atau unsur-unsur eksternal lainnya yang membuat buah yang baik itu menjadi busuk, padahal dia berasal dari pohon yang baik. Bukan ini yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Yang sedang dibicarakan Tuhan Yesus adalah buah yang tidak baik karena dari sumbernya, pohonnya tidak baik. Jadi saudara, bisa saja sebuah pohon pernah menghasilkan buah yang baik. Tapi pohon itu sekarang sudah tidak subur lagi, tidak baik lagi.
Jadi ada sesuatu atau lebih dari satu hal yang mempengaruhi apakah kondisi tanahnya, apakah dia diserang penyakit, atau ada himpitan dari pohon-pohon atau benalu. Saudara, intinya sekarang pohon itu tidak subur, maka buahnya juga menjadi tidak baik. Atau bisa saja skenario yang kedua adalah memang sejak awal bibit itu tumbuh dan menghasilkan buah yang tidak baik, dan pohon itu memang menghasilkan buah yang tidak baik meskipun sudah dikelola, ditaruh di tempat yang terbaik, dirawat dengan seharusnya, tapi dia tidak menghasilkan buah yang baik. Jadi itu yang saya katakan di awal, memang dari sononya. Tetapi saya ingin membuka pikiran saudara bahwa tidak hanya ada satu skenario, bisa ada skenario yang tadi. Bisa saja sebuah pohon pernah menghasilkan buah yang baik, dia adalah pohon yang baik, tapi mengalami perubahan seiring dengan waktu. Nah, saudara, jadi buah yang baik ini berbicara tentang sebuah standar. Misalnya kalau kita berbicara buah jeruk yang manis seharusnya, maka berbicara tentang bentuknya, kadar airnya, rasa manisnya, apakah kulitnya terlalu tebal, apakah kulit isinya itu terlalu tebal, apakah saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa yang kita sebut jarot itu, apakah terlalu tebal, pahit, dan lain-lain, saudara. Ya, jadi sebuah sebuah buah jeruk itu termasuk yang enak, baik atau tidak, karena ada sebuah standar untuk menentukan baik atau tidaknya. So kita bisa bandingkan dengan melihat kata sapros ini dipakai di tempat lain dalam konteks ikan. Matius 13 ayat 47 dan 48. Demikianlah pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Jadi lihat saudara, ini adalah pukat yang dilabuhkan, artinya ditinggalkan di laut, sehingga mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, baru dibawa ke pantai. Lalu setelah dihamparkan, orang-orang mulai memilah antara ikan yang kondisinya baik, berarti berbicara tentang sebuah standar yang harus dipenuhi, itu dikumpulkan, sedangkan ikan yang kondisinya sudah tidak baik, mereka buang. Tidak baik ini bisa macam-macam, mungkin dia terlalu awal matinya, sedangkan pukat itu ditinggal mungkin cukup lama, sehingga sudah mengalami pembusukan, atau mungkin sudah dimakan sebagian oleh ikan yang lain atau binatang yang lain. Atau bisa saja ini berarti sekedar ikan itu masih fresh, tetapi ukurannya, tingkat kadar lemaknya, atau ukuran dengan beratnya itu tidak sesuai. Artinya ada sebuah standar yang tidak dipenuhi, sehingga dikatakan tidak baik, dan itu dipisahkan dengan ikan-ikan yang berkualitas yang baik. Nah, saudara, saya tidak berkecimpung di bidang ini, baik itu buah-buahan ataupun ikan-ikanan, tetapi setahu saya, ya misalnya untuk membuat otak-otak, butuh ikan dengan kualitas tertentu, tidak bisa sembarangan ikan untuk membuat otak-otak yang enak. Nah, jadi ini berbicara tentang standar, ya, untuk apa. Nah, sekarang saudara, Tuhan Yesus sedang mengatakan apa yang nampak itu mencerminkan keadaan yang tidak nampak, yaitu hati. Memang saudara, kadangkala ada orang-orang yang begitu pandai untuk berakting, tetapi firman Tuhan dalam kitab Amsal pernah mengatakan, kedalaman hati orang siapa yang tahu, tapi orang bijak bisa menyelidikinya. Nah, saudara, Dr. Henry Cloud, seorang psikolog dan juga adalah seorang rohaniwan, suka mengatakan kalimat ini, seseorang tidak bisa memberikan apa yang dia tidak miliki. Artinya, kita akan selalu mengeluarkan dari apa yang kita punya. Jika yang kita punya itu sedikit, maka kita akan memberi sedikit. Bila kita memiliki sesuatu itu banyak, kita akan memberikan banyak.
Kalau kita tidak memilikinya, maka kita tidak akan bisa mengeluarkannya. Dan yang dia maksudkan ini bukan soal kekayaan atau benda-benda materi, melainkan persoalan karakter. Kita tidak bisa memberikan apa yang tidak kita miliki. Nah, saudara, ini adalah senada dengan Tuhan Yesus, karena dia juga adalah seorang pendeta, seorang rohaniwan, yang berkata, Tuhan Yesus pernah berkata, orang yang banyak diampuni, dia juga akan banyak mengampuni. Orang yang sedikit diampuni, sedikit pula dia mengampuni. Jadi seseorang akan memberikan sesuai dengan kadar atau tingkat yang dia miliki. Nah, saudara, Tuhan Yesus memperingatkan orang-orang Farisi dan pendengar yang lain saat dia mengucapkan kata-kata tadi. Tuhan Yesus hendak memperingatkan, hati-hatilah, tindakan-tindakanmu itu mencerminkan hatimu. Lihatlah tindakanmu, apakah kamu itu bisa disebut orang yang baik atau tidak. Nah, saudara, saya kembali mengutip dari Dr. Henry Cloud. Dia mengatakan kalimat ini, sadari bahwa gambaran diri itu lebih penting, lebih berguna ketimbang kepercayaan diri atau self-esteem. Orang yang percaya diri seringkali tidak bisa melihat dirinya dalam keadaan yang objektif atau akurat. Seringkali orang yang percaya diri menganggap diri lebih tinggi, lebih baik dari keadaan yang sebenarnya. Saudara, penting sekali bagi kita untuk menilai diri dengan objektif. Dan kebenaran yang paling objektif, atau kebenaran yang objektif paling sempurna adalah firman Tuhan. Sehingga kalau kita dengan tekun, kita punya disiplin untuk menilai diri kita dengan firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, maka kita bisa mendapatkan gambaran diri yang akurat. Dan kita tidak berusaha menjadi orang yang sempurna di setiap saat, dan kita tidak berusaha untuk menjadi orang yang menyenangkan semua orang, menjadi seperti penjilat. Dan juga kita tidak menjadi orang yang megalomania, atau mengalami sindrom Mesias, padahal kita bukan Mesias. Dan juga bukan seseorang yang narsistik seperti Farisi. Mereka menilai diri mereka lebih benar dari keadaan yang sebenarnya. Nah, saudara, sayangnya nasihat-nasihat dari psikologi sekuler dan juga banyak masuk ke dalam ajaran gereja-gereja, terutama gereja-gereja yang menekankan tentang teologi kemakmuran atau kesuksesan, banyak mendorong orang-orang untuk menghabiskan waktu mereka, pikiran mereka, energi mereka, daya mereka, bahkan uang mereka untuk bagaimana meningkatkan self-esteem atau kepercayaan diri mereka. Sebuah konsep yang sebenarnya tidak pernah diajarkan oleh Alkitab. Ya, saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan kita menjadi orang-orang yang percaya diri atau self-esteem tinggi. Tapi Alkitab mengajarkan kita untuk menjadi rendah hati dan percaya kepada Allah atau God confident. Percaya kepada Allah, bukan percaya kepada diri sendiri. Nah, saudara, orang-orang yang narsistik adalah orang yang tidak bisa melihat dirinya dengan benar, justru akan menjalani kehidupan yang rapuh. Mengapa? Karena dia berpikir dirinya begitu baik. Dia berpikir dirinya seperti ini, seperti itu. Tetapi saat dia mendapatkan perlakuan, tidak seperti yang dia bayangkan, dan dia merasa dia tidak pantas diperlakukan seperti itu, dia merasa penilaian orang itu tidak tepat dengan keadaan dirinya, maka orang itu akan mudah marah, frustrasi, benci, dan ini akan merusak banyak relasi, dan akhirnya akan merusak banyak potensi dalam hidupnya. Merusak relasi ini berisiko merusak relasi dalam hubungan antar keluarga, hubungan dalam asmara, dalam parenting, menjadi orang tua, dan hubungan-hubungan lainnya, saudara. Nah, Dr. Henry mengatakan bahwa ia pernah membaca hasil penelitian yang menunjukkan bahwa orang-orang yang paling tinggi self-esteem atau kepercayaan dirinya justru bukan berasal dari jenis orang yang berperforma tinggi. Bahkan dia berkata, orang yang self-esteem tidak ada kaitannya dengan prestasi. Dan hasil penelitian itu dia mengatakan menunjukkan orang yang paling tinggi self-esteemnya
adalah kelompok orang yang paling tidak mau mengambil tanggung jawab dalam hidup pribadinya. Jadi ini memang cukup mengejutkan dan cukup membingungkan, saudara ya. Nah, tetapi orang-orang yang memiliki gambaran diri yang benar, inilah yang justru lebih penting, yang benar-benar menolong kita untuk bertumbuh di dalam iman kita dan juga bertumbuh dalam segala hal dalam relasi kita. Saudara, yaitu ini konsep yang lebih penting, yaitu gambaran diri. Karena di dalam gambaran diri kita melihat adanya keseimbangan antara hal-hal yang baik dalam diri kita yang memang bagian dari anugerah, rancangan, pemberian dari Allah kita, tapi juga melihat kegagalan dan mengakui kita menerima, kita bertanggung jawab atas kegagalan atau kesalahan itu, dan juga mengakui hal-hal yang masih kita kurang, jadi perlu dikembangkan. Nah, saudara, gambaran diri yang nyata mengakui kedua sisi, yaitu kebaikan yang kita miliki, yang berasal dari Allah, dan sekaligus kekurangan-kekurangan kita, itu membuat kita menerima, welcome terhadap masukan, kritikan, sekaligus kita menerima pengakuan akan keberhasilan kita, karya kita, tanpa menjadi besar kepala. Saudara, Allah kita adalah Allah yang patut dipuji. Segala pujian hanya bagi Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjadi besar kepala, karena dia memang layak, dan pujian itu memang patut untuknya. Demikian pula kita, saudara. Ada hal-hal yang Tuhan berikan dalam diri kita, potensi, kebaikan, kita berusaha keras, kita berjuang, kita melatih diri untuk menjadi hal yang positif, menjadi bagian dari pelayanan kita untuk kebaikan bersama. Dan itu adalah lumrah kalau ada orang memuji, mengakui, memvalidasi akan kebaikan-kebaikan kita. Inilah gambaran diri yang akurat, dan inilah yang akan membentuk kepribadian yang sehat. Nah, saudara, memang sulit untuk mendapatkan gambaran diri yang akurat itu. Kalaupun itu bisa, ya gambaran yang persis, sempurna, saya rasa itu tidak mungkin. Ya, saya ingin mengatakan bahwa orang-orang yang rajin ke gereja, saudara jangan terlalu percaya diri dulu. Karena orang yang sering ke gereja bisa berada di bawah ancaman narsistik rohani. Menilai orang, sulit untuk dinilai orang. Dan itulah yang dialami oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, saudara. Sebaliknya, orang-orang yang tidak kunjung mau datang ke gereja untuk berbakti kepada Allah, saudara, saya juga ingin mengatakan, orang-orang seperti ini juga berada di bawah ancaman narsistik rohani. Karena tidak mungkin orang yang mengenal diri dengan benar tidak mau datang kepada Allah. Karena kalau orang yang mengenal diri dengan benar akan segera melihat dosa-dosa dan melihat kekurangannya, dan tentu akan datang kepada Allah, mencari pengampunan, mencari penguatan, pertumbuhan karakter kepada ke arah Dia, yaitu Yesus Kristus, Allah yang sempurna. Nah, saudara, jadi mari kita benar-benar mengamati buah-buah dalam hidup kita, segar atau busuk. Jangan sungkan untuk bertanya kepada orang, terutama orang-orang yang benar-benar mengenal kita. Tetapi jangan tutup telinga kita dari komentar dari orang-orang yang mungkin kita kategorikan belum terlalu mengenal kita. Dan janganlah tersinggung. Mungkin mereka benar, mungkin mereka salah. Dan tentu saja kita perlu bercermin kepada cermin yang paling bersih, cermin yang paling akurat, yaitu firman Tuhan. Sambil kita memohon sungguh-sungguh akan kuasa Tuhan memampukan kita berlatih, membangun hidup kita di atas firman-Nya. Kiranya Tuhan menolong saudara, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk kami tidak menjadi orang-orang yang suka menilai buah orang lain, tetapi kami juga terbuka dan kami terus untuk jujur di hadapan Engkau dan di hadapan sesama kami, dan terus mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu dengan pertolongan Roh-Mu melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga kami Tuhan sungguh-sungguh bertumbuh, sungguh-sungguh menjadi orang yang buah-buahnya dinikmati oleh Tuhan dan juga dinikmati oleh sesama kami.
Karena itulah tujuan kami diciptakan, mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Inilah doa kami, tolonglah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.